Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taswan, salah satu mahasiswa di program studi ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah materi tentang perpajakan yang berjudul pajak pertambahan nilai atau biasa kita singkat dengan PPN. Nah, sebelum kita beranjak ke materi pertama, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, materi pertama yang saya bawakan yaitu pengertiannya, di mana pajak pertambahan nilai atau biasa kita sebut PPN ialah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan maupun pemerintah. Nah, dalam penerapannya, badan atau perorangan yang bayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetor langsung uang ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak yang tidak langsung, dan subjek pajaknya terdiri dari peserta kena pajak atau PKP dan no PKP. Nah, harus kita pahami subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Mengapa? Karena subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak itu sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, sesudah itu adapun undang-undang yang mengatur PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 1983, di mana tertulis tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang yang mewah, yang diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM yang disahkan pada tanggal 1 April 1985. Nah, undang-undang kedua ini ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tadi kan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan tentang barang atas barang mewah. Nah, sekarang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ini dengan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat serta juga meningkatkan penerimaan negara. Nah, undang-undang yang ketiga di sini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di mana perubahan yang ketiga ini adalah undang-undang tentang PPN, barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah untuk melengkapi kekurangan pajak pada undang-undang PPN yang sebelumnya. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan serta keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Sampai pada tahun 2018 tahun ini undang-undang ini masih digunakan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang undang-undang PPN, di sini saya materi ketiga yaitu mekanisme dari PPN di Indonesia. Nah, yang pertama itu PKP yang melakukan penyerahan PKP
atau JKP wajib memungut PPN yang dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual dan penggantian, dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Dan yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi BKP penjualan, BKP atau JKP yang bersifat sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Dan yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian dan perolehan BKP dan JKP yang dikenakan PPN. Nah, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang bersifat sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Nah, yang keempat di sini, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, maka jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisih yang harus disetor ke kas negara paling lama itu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak bertambah nilai yang disampaikan. Nah, yang poin kelima di sini adalah BKP dan wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama itu akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Baik, kita lanjut kepada materi 4, yaitu dasar pengenaan pajak PPN. Yang pertama di sini harga jual, di mana harga jual di sini ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta untuk dijual karena pengenalan barang kena pajak. Nah, yang kedua penggantian, di mana penggantian di sini ialah nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Nah, yang ketiga, nilai impor. Di sini nilai impor ialah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai untuk impor barang kena pajak. Nah, di sini yang keempat, nilai ekspor, di mana di sini nilai ekspor ialah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Nah, yang kelima, nilai lain, di mana nilai lain adalah nilai yang berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Baiklah, materi kelima dari pajak PPN, di mana yang pertama tarif 10% untuk penyerahan dalam negeri. Nah, yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Dan nomor ketiga itu tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah menjadi 5%, yang paling tinggi itu 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, materi terakhir yang saya bawakan yaitu rumus serta cara perhitungan PPN, di mana rumus di sini ialah PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajak atau disingkat DPP. Nah, nanti soal seorang PKP bernama Asrul menjual tunai barang kena pajak dengan
harga jual 20, contoh 25 juta. Nah, jawabannya pajak pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikalikan 25 juta tadi. Nah, hasilnya itu 2.500.000. Nah, penjelasannya, PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak bernama Masrul. Itulah tadi penyampaian yang sempat saya bawakan untuk Anda. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya minta maaf. Saya Muhammad Aswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.